abiotik dan abiotik. Tadi abiotik sudah saya sampaikan. Berikutnya faktor abiotiknya. Jadi adalah faktor abiotik unsur yang hidup dan faktor abiotik unsur yang tidak hidup. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, defisit based approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah ini akan memusatkan perhatian kita pada apa yang ganggu, ya. Kedua, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita memerlukan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Sedangkan pendekatan berbasis aset yaitu sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, yaitu pendekatan yang merupakan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpang berpikir. Kita diajak untuk mengusahakan perhatian pada apa yang berjalan baik, apa yang menjadi inspirasi dan menjadi kekuatan ataupun kondisi yang positif. Di bawah ini ada tabel antara pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau hambatan, ya, yaitu fokus pada masalah dan isu, sedangkan berbasis aset atau kekuatan itu fokus pada aset dan kekuatan. Berikutnya berkutat pada masalah utama. Kalau berbasis kekuatan atau aset itu membayangkan masa depan. Ketiga, mengidentifikasi sebuah dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Sedangkan berbasis kekuatan yaitu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Berikutnya pendekatan berbasis PKB, menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia. Pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Sekolah bisa dipandang sebagai sebuah komunitas. Karena itu sekolah dapat belajar tentang bagaimana menjadi komunitas yang sehat dan tangguh. Berikut karakteristik komunitas yang sehat dan resilient adalah sebagai berikut: mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat, yaitu berperilaku yang menghargai keragaman dan mendorong dialog penduduk yang aktif, partisipasi dan kepemilikan masyarakat atas masa depan. 2. Menumbuhkan komitmen terhadap tempat, yaitu perilaku akan memperkuat koneksi warga baik komunitas, lingkungan, ekonomi, dan sosial mereka. Ketiga, membangun koneksi dan kolaborasi, yaitu perilaku yang mendorong perencanaan dan tindakan kolaboratif, jaringan dan hubungan yang kuat antara penduduk, organisasi, bisnis, dan komunitas. Yang keempat, mengenal dirinya sendiri dengan membangun aset yang ada, yaitu perilaku yang menemukan, memetakan, menghubungkan, dan memanfaatkan sumber daya seluruh komunitas yang ada. Yang lima, membentuk masa depannya, yaitu perilaku yang memiliki visi komunitas bersama tentang masa depan. Bagaimana sebagaimana tercermin dalam tujuan praktis komunitas, regenerasi dan peringkat prioritas, ditambah dengan keinginan untuk tidak membahayakan kesejahteraan generasi mendatang. Yang keenam, bertindak dengan obsesi ide dan peluang, yaitu perilaku yang mendorong pencarian tanpa akhir untuk ide baru yang tepat. Yang berikutnya, aset-aset dalam sebuah komunitas. Yang pertama, 1. Asetnya modal manusia, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. 2. Pemetaan modal atau aset individu merupakan menginventaris pengetahuan, kecerdasan,
dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Berikutnya, pendekatan lain menampakkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. 2. Modal sosial. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warganya. Juga unsur kepercayaan. Yaitu berikutnya, ini juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada setengah manusia, kelompok, dan organisasi dalam kualitas hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan saling memiliki masa depan yang sama. Yang berikutnya, modal politik. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam konteks sosial. Sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan, modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Berikutnya, modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Berikutnya, modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya meliputi agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Berikutnya, kebudayaan merupakan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari rangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Modal agama dan budaya berikutnya mengidentifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas. Terakhir, sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Berikutnya, yang kelima, modal fisik terdiri atas dua kelompok, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun latihan. Yang kedua, infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat informasi, dan lain-lain. Berikut, modal lingkungan atau alam, yaitu bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian dan alam dan juga kenyamanan hidup, dan tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk bertanam, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Terakhir, modal finansial. Modal finansial yaitu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual. Baik, itu saja bagaimana penyampaian saya mengenai mengidentifikasi sumber